Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal matematika kelas 5 SD volume 2 kurikulum Merdeka. Bab 16 halaman 109 sampai 111. Berpikir dari dapur. Berbagai jenis sampah dihasilkan dari dapur setiap hari. Ada lebih banyak sampah daripada bahan yang dipakai dari sayuran. Air yang digunakan untuk mencuci beras, sisa soto, teh, dan minyak yang digunakan untuk menggoreng tempe, bahkan semuanya akan mencapai sungai, laut, dan samudra. Karena sampah yang mencemari air, ikan dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat lagi bertahan hidup. Nomor 1. Ketika ibu mencuci beras, ibu mencucinya 4 kali dan membuang air cucian. Ketika air cucian beras dibuang pertama kali, masih ada sisa kotoran yang harus disiram dengan air agar bersih. Ibu menggunakan air sebanyak 0,9 gayung untuk cucian pertama. Gayung tersebut dapat menampung air sebanyak 300 ml jika penuh. Tabel di bawah menunjukkan banyaknya air yang digunakan untuk membersihkan air. Ketika air cucian beras dihitung 4 kali, berapa liter air yang kita butuhkan agar menjadi bersih? Nah adik-adik, sekarang kita akan melengkapi tabel banyak air untuk membersihkan air cucian beras. Sekarang kita perhatikan bacaannya. Di sini, ibu menggunakan air sebanyak 0,9 gayung untuk cucian yang pertama, di mana satu gayung itu berisi 300 ml air. Nah, di sini keterangannya satu gayung berisi 300 ml. Untuk pencucian beras yang pertama, air yang digunakan yaitu sebanyak 0,9 gayung. Berarti jumlah airnya yaitu 0,9 dikali 300 ml, hasilnya sama dengan 270 ml. Jadi untuk pencucian yang pertama, banyak air yang digunakan yaitu 270 ml. Kemudian untuk pencucian yang kedua, air yang digunakan sebanyak 0,9 gayung. Berarti 0,9 dikali 300 ml sama dengan 270 ml. Jadi untuk pencucian yang kedua, ibu menggunakan air sebanyak 270 ml. Lanjut untuk pencucian yang ketiga, banyak air yang digunakan yaitu 0,6. Berarti 0,6 dikali 300 ml sama dengan 180 ml. Jadi banyak airnya yaitu 180 ml. Untuk pencucian yang keempat, banyak air yang digunakan yaitu 0,5. Berarti 0,5 dikali 300 ml sama dengan 150 ml. Jadi untuk pencucian yang keempat, air yang digunakan sebanyak 150 ml. Nah, kita sudah melengkapi tabelnya, jadi kita akan hitung jumlah total air yang digunakan oleh ibu. 270 ditambah 270 ditambah 180 ditambah 150, hasilnya yaitu 870. Jadi jumlah air yang digunakan untuk mencuci beras oleh ibu sebanyak 870 ml. Lanjut soal nomor 2. Ketika semangkuk sop dibuang melalui saluran dapur, dibutuhkan sekitar 750 liter air untuk membersihkan sisa sop agar ikan dapat bertahan hidup. Jika seseorang membuang semangkuk sop ke saluran setiap hari selama setahun, berapa banyak air yang dibutuhkan untuk membersihkan sop? Nah, di sini dari bacaan bisa kita peroleh air yang dibutuhkan untuk satu hari yaitu 750 liter. Satu tahun ada 365 hari. Nah, jadi air yang dibutuhkan dalam satu tahun yaitu air per hari dikali banyak hari dalam satu tahun. Berarti 750 dikali 365 hari. Hasilnya adalah 273.750 liter. Jadi selama satu tahun air yang dibutuhkan untuk membersihkan sop yaitu 273.750 liter. Lanjut soal nomor 3. 1 sendok makan minyak volumenya 15 ml. Ketika minyak ini dibuang ke saluran air, untuk membersihkannya harus dicampur dengan sekitar 5.100 liter air.
Pertanyaan pertama, berapa kali banyaknya air yang dibutuhkan dibandingkan dengan banyaknya minyak? Nah, di sini kita samakan dulu satuannya. 5.100 liter kita rubah menjadi mililiter, maka hasilnya menjadi 5.100.000 mililiter. Jadi banyak air yang dibutuhkan untuk dibandingkan dengan banyaknya minyak sama dengan 5.100.000 dibagi 15. Hasilnya adalah 340.000. Jadi berapa kali banyaknya air yang dibutuhkan sama dengan 340.000 kali. Pertanyaan kedua, jika kita menggunakan 450 ml minyak tempura dan membuangnya langsung ke saluran air, berapa banyak air yang dibutuhkan untuk membersihkan minyak ini? Nah, tadi minyak volumenya 15 ml, air yang dibutuhkan yaitu 5.100 liter. Jadi di sini kita bagi dulu 450 dibagi 15, kemudian dikali 5.100. 450 dibagi 15, hasilnya yaitu 30. Kemudian 30 dikali 5.100, hasilnya sama dengan 153.000 liter. Jadi banyaknya air yang dibutuhkan yaitu 153.000 liter. Nah, adik-adik, sudah selesai pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.